Selamat malam Pak Imam, Direktur Utama PT Bin Bin Sigar. Sigar. Selamat Pak, malam juga. ini ada banyak produk cerutu ini, khusus Bin Sigar. Nah, kabarnya itu merek ini sudah go internasional. Bisa dijelaskan Pak sekilas tentang Bin Sigar? Ya, betul memang Bin Sigar tidak saja memenuhi kebutuhan domestik di Indonesia, tetapi sudah banyak merek yang kita ekspor ke berbagai negara. Hampir 12 negara. 12 negara. Malaysia, Korea Selatan, Makau, Cina, Taipei, Prancis, Australia, dan beberapa negara lainnya. Alhamdulillah memang animo atau ketertarikan dari negara-negara lain terhadap Bin Sigar, it's okay. Apa yang membuat Bin ini bisa diterima oleh negara lain? Padahal kan juga ada banyak brand dari negara lain kan, yang dijual bersamaan dengan mereka. Ya, banyak sebabnya sebetulnya. Ya tentunya memang kualitas cerutu yang kami buat mengikuti sebuah sistem-sistem secara internasional. QC-nya ketat, bahkan Bin Sigar sekarang sudah berstandar ISO. ISO itu? ISO itu artinya sebuah sistem bagi perusahaan itu sudah ada sebuah regulasi yang mulai dari awal sampai akhir itu quality controlnya harus dikedepankan. Bukan ada progres-progres yang lain. Nah, dari situ banyak negara luar yang tertarik ke Bin Sigar. Di samping promosi atau pengenalan cerutu Bin Sigar dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak, ya, termasuk dengan kerjasama sama Kementerian Luar Negeri yang melibatkan beberapa duta besar kita, konjen kita yang ada di Surat, yang membantu mengenalkan sigar-sigar Indonesia. Iya, Pak, ini mohon maaf, Indonesia itu kan terkenal dengan produk tembakaunya. Betul. Tapi selama ini kesannya itu masih kalah dengan tembakau dari Kuba. Nah, apa strateginya untuk mengantisipasi hal? Ya, secara bertahap akan kita lakukan terobosan ke belakang. Tentunya tidak bisa langsung menyaingi ya. Itu butuh waktu, butuh inovasi dari berbagai sisi yang secara realitas Bin Sigar sudah mengarah ke sana. Indikasi dari berbagai negara juga masuk. Dan indikasi dari beberapa testimoni para buyer Bin Sigar yang ada di luar negeri, dia bilang ini it's okay rasanya. Sudah standar internasional. Sudah standar Intinya dia repeat order. Berarti buyer di luar negeri sudah terbentuk cerutu yang produksi Bin Sigar. Berapa ekspor sekarang tuh ke 12 negara itu tuh? Ya hampir kurang lebih aja deh secara data. Secara data itu kurang lebih ya antara 4.000 sampai 10.000 lah per merek bulan. Per bulan? Ya, per bulan. 4.000 batang per sampai bulan? 10.000. Jadi ini sekarang, tapi tempo hari itu bisa sampai sampai 20.000 batang per bulan. Karena memang sebuah produk yang terkonsumsi tidak selalu ritmenya sama. Ada masa increase, ada masa stabil. Stabil ya. Tapi dari semua produk dari Indonesia yang paling banyak ekspor masih Bin Sigar. Nah, secara pasti saya tidak tahu, tetapi beberapa sumber yang menyatakan memang Bin Sigar yang paling banyak relasinya di luar negeri. Bahkan, itu dia. Jumlah yang dikirim ke luar negeri. Pernah kami dapat penghargaan dari Bea Cukai Jember sebagai perusahaan cerutu yang dominan dalam melakukan ekspor. Pak, saya dengar Bin ini kan dari hulu ke hilir semuanya dikelola oleh Bin. Betul. Nah, apa keuntungannya dari mengelola dari hulu ke hilir?
untuk cerutu? Betul, Bin Sigar memang mengelola cerutu ini dari hulu sampai hilir. Tanamannya tanam sendiri, panennya dilakukan kontrol sendiri, fermentasi tembakau yang memang yang memang kunci di dalam pembuatan cerutu dilakukan sendiri. Pembuatannya juga terkontrol. Nah, keuntungan ini dengan cara ini maksudnya ya, itu dapat membuat cerutu yang stabil. Jadi ya, kenapa? Karena sejarah bahan bakunya, sejarah pembuatannya sudah terdeteksi. Pasokan bahan baku pasti. Ya, pasokan bahan baku. Sehingga rasa antar cerutu ke cerutu lainnya Sama. Ya. Konsisten ya. Konsisten. Kan ada kan cerutu yang ya, ada kan cerutu yang kotak pertamanya oke, sudah kotak kedua sudah walaupun dengan merek yang sama, itu tidak akan terjadi di BIN. Insya Allah tidak akan terjadi karena dari bahan baku dari tanaman kita sudah deteksi posisi daunnya deteksi. Pak, Havana itu yang sering dibangga-banggakan oleh BIN ya. Artinya cerutu ini sudah memang sekelas merek-merek misal Koiba begitu, yang bisa dikatakan begitu kan? Bisa dikatakan demikian, sama dengan cerutu Cubantes, karena memang bahan bakunya sama. Oke. Bahan bakunya sama. Havana. Tapi Bin Sigar sudah melakukan perizinan bahwa Havana itu sudah dilegalisasi di Kementerian Pertanian dan sertifikatnya ada bahwa Havana sudah legal. Dan itu pemilihannya masih BIN. Masih BIN. Dan Foundernya BIN yaitu Pak Kahar Abdul Musakir. Oke, siap. Pak, untuk menggait penyigar pemula kan sudah harus mulai meluaskan pasar itu. Apa strateginya BIN untuk membuat pemula-pemula ini beralih ke cerutu? Ya, sigar pemula ini biasanya di background oleh rokok misalkan pemula oleh vape ya, atau oleh cangklong. Untuk mereka masuk ke dunia sigar, kita siapkan sebuah cerutu yang memang rasanya tidak terlalu jauh segmennya rasanya ya, dari rokok. Sebelumnya dengan rokok. Jadi taste-nya agak ringan ya. Terus begitu pun juga harganya tidak terlalu mahal ya. Ramah di kantong. Nanti kaget kalau harganya walaupun rasanya ringan, kalau mahal juga nanti kaget di sisi harga. Kaget kalau tahu yang satu pak 25 juta. Ya. Jadi dua-duanya kita siapkan. Oh gitu. Harga terjangkau, rasa sesuai segmennya dia. Itu untuk mengenalkan mereka. Untuk mengenalkan. Nah, setelah mereka kenal, ini udah gampang lompat ke segmen rasa berikutnya. Udah gampang lah, banyak pilihannya lah. Pasti menjelajah itu. Pasti menjelajah. Setelah menjelajah baru betul-betul menikmati sebuah sigar yang sebenarnya. Enggak, artinya 24 merek varian cerutu di BIN ini yang sudah beredar ini memang menyediakan semua segmentasi. Betul, itu mulai dari yang soft taste, medium taste, sampai yang full taste. Oke. Kita siapkan. Intinya mulai dari yang pemula sampai yang bener-bener. Betul. Ya. Karena memang segmen cerutu itu. Oke. Kayak apa Pak yang pemula itu kalau di sini? Ini yang ini yang lagi best seller. Don Juan ini ya. Don Juan terus NFC ini. Oh, itu juga untuk pemula? Ini ya pemula. Kalau yang mini-mini ini Pak, saya pernah coba ini. Ya. Ini taste-nya agak naik, medium, cuman bentuknya kecil. Bentuknya kecil. Ya. Lah itu malah dikira orang itu untuk pemula. Enggak. Bukan ya? Bukan. Oke. Artinya yang pemula memang benar-benar untuk Don Juan. Ini ya. Kalau dari Don Juan lalu ke sini? Ke yang medium, half corona. Oh. Ya, naik lagi ke yang full taste, mulai kayak Maduro, El Bomba, Don Agusto. Oh, sampai yang benar-benar proper untuk memang penyigar itu. Ya. Karena banyak orang yang banyak orang yang menyatakan cerutu tidak enak. Benar, banyak. Mereka salah segmen aja. Oke.
cerutu kok pahit ya? Ya pahit gimana? Karena pemula sudah ngambil yang full taste, Ya, ya ya. terasa. Tapi kalau ngambil dari bawah, atau sebaliknya, yang terbiasa nyerutu ngambil yang soft taste, dia bilang cerutu ini nggak ada rasanya. Oke. Gitu ya. Jadi tidak pada segmennya dia. Iya, bukan segmennya. Iya, jadi akhirnya yang didapatkan ya ketidaknyamanan aja Ya. sebuah sigar itu. Oke, sih bos. Pak, kalau secara bisnis prospek itu bagaimana cerutu ini perkembangannya? Bagus. Apakah sudah mulai Indonesia sangat berbeda sekali sekarang ini, situasi sekarang. 4-3 tahun yang lalu masih landai ini. Sekarang secara data Beats Cigar jumlah batang yang di ordernya itu setiap tahun meningkat. apa faktornya? Apa karena memang promosi yang besar-besaran dilakukan atau memang orang Bisa mulai juga seperti itu. Ah. Tapi kalau pengalaman dari negara-negara lain itu sejalan dengan income per kapita, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Negara makin tumbuh perekonomiannya, hampir dipastikan gaya hidupnya berbeda. Oke, artinya ini juga bisa masuk di ranah style ya? Iya, Oh. iya. Orang yang pendapatannya segini juta per bulan masih ini, tapi pada saat naik lagi berubah lagi, naik lagi dia akan berubah lagi. Oke. Nah, itu salah satu bagian Salah satu aja. faktor, ya. Ya, yang menyebabkan cerutu ini yang memang ada unsur lifestyle-nya akan juga ikut naik. Oke, kalau untuk anak muda Pak, apa faktor yang dia membuat untuk itu beralih ke cerutu atau style juga? Style juga, saya kira. Style juga. Ya, pada awalnya style aja. Tetapi pada akhirnya dia akan menikmati secara alami. Dengan adanya perkembangan pasar cerutu, artinya kan juga membuka peluang usaha untuk reseller ini kan di Indonesia. Ya, betul. Ah, Dengan hadirnya industri cerutu ini, itu derivat bisnisnya juga akan berkembang. Oke. Gitu ya. Contoh yang Beats Cigar lakukan ya, berapa harus menyiapkan tenaga vendor pembuat ini, Oh, berapa harus menyiapkan vendor packagingnya. Ini bergerak. Belum alat-alat pembuatnya sendiri, makin berkembang pabrikan dia akan membutuhkan bahan-bahan pendukung yang melibatkan vendor lain. Nah, Vendor ini lain. pertumbuhan sinergi ini yang terjadi di dunia industri. So, ada perkembangan nggak reseller cerutu di Indonesia untuk beberapa 3-4 tahun ini? Bagus Jumlahnya. sekali. Ya, bagus Bagus. sekali. Berapa persen Pak peningkatan secara bisnis? Ini secara nasional kami tidak terlalu tahu data ya. Kalau Beats Cigar hampir setiap tahun 2 kali lipat. Oh, 2 kali lipat? Ya. Artinya kan pengguna cerutu makin banyak sekarang? Betul, ya. Oke. Ya. Dan dengan makin banyaknya pengguna cerutu, yang saya tahu sekarang bermunculan pabrik-pabrik baru cerutu. Nah itu, artinya dengan bermunculan pabrik baru kan kompetisi semakin ketat itu. Enggak juga sih, karena cerutu itu adalah sebuah kenikmatan yang ada segmennya sendiri. Beats Cigar pakai Havana, tidak akan menjadi kompetitor dari teman-teman yang lain yang menggunakan bahan baku yang lain. Gitu. Tidak akan. Dia sudah mengisi segmennya masing-masing. Artinya secara taste berbeda ya. Ya. Kalau mau Havana Bin, kalau Ya. mau ini merek yang lain gitu. Ya. Oke, siap Pak. Ada pesan-pesan Pak buat orang yang mau mencerutu masih ragu-ragu mau sigar biar pas gitu. Nyigar. Ya. Saya menikmati sisi positifnya sebuah cerutu ini Oke, dibanding ya. yang lain ya. Hmm. Secara kesehatan. Kenapa? Ini terbuat dari bahan baku alami yang tidak ada campuran apapun. Nggak ada caos Tidak dan ada sebagainya. ini, tidak ada bahan ini. Begitupun estetika mencerutunya, tidak boleh masuk hidung, tidak boleh inhale, hanya di mulut. Ini dari sisi kesehatan pun juga mulai lebih bagus estetikanya. Lebih meminimalisir lah ya. Ya. Dan berikutnya memang cerutu di samping gaya hidup ya. Pengalaman saya, cerutu ini friendship.
Iya, benar. persahabatan dengan banyak orang, Ah, benar. walaupun dengan antar segmen, dengan hadirnya Cerutu, waduh, itu friendship-nya itu terjadi. Dan ini yang bikin indah untuk negara kita Indonesia yang memang terkenal ramah tamah ini. Ya. Padahal dulu sudah dicontohkan founding father ya, Ya. Pak Karno dengan Ya. Presiden Kuba saling bakar-bakar Itu. cerutu. Jadi friendly sekali. Kalau sudah kita nyigar bareng kan begitu. Harapannya di tahun 2023 Ya. apa Pak untuk Ya. Binsikar? Gimana? Harapannya di tahun 2023 untuk Binsikar sendiri? Atau ada produk baru yang mau dikenalkan di tahun depan? Untuk Binsikar di tahun berikutnya di 2003 pasti ada kejutan-kejutan juga. Nah, ini yang kita tunggu. Baik dari sisi produknya mungkin ada beberapa yang akan dirilis ya. Yang tentunya Cerutu yang akan dirilis ke belakang harus makin menunjukkan kualitas semakin prima. Oh, Kita tunggu aja nanti. Itu dari sisi produksi. Dari sisi infiltrasi ke market ya, terutama market dunia akan semakin kencang karena sampai saat ini yang katakanlah sudah negosiasi itu makin banyak negara lain. Tinggal realisasinya aja kita tunggu. intinya kan cerutu ini bisa dinikmati oleh masyarakat internasional. Betul. Ya. Siap Pak Imam. Terima kasih atas Ya, waktunya Bapak. terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ya, Terima kasih. ya.